176 Nasib Rayleigh. Jin meletakkan tangannya di dahi Rayleigh saat energi memudar dari dalam tubuhnya. Kerumunan yang berkumpul di dekatnya menggelengkan kepala karena mereka melihat pemuda itu enggan melepaskan wanita itu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Pemuda itu pasti sangat terpukul. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, kata salah seorang penghuni gedung. Dia sudah tinggal di gedung apartemen itu cukup lama dan beberapa kali bertemu dengan mereka berdua. Mereka tidak pernah membuat masalah dan selalu menyapa ketika berpapasan. Ya, mati muda sebelum waktunya adalah hal yang memalukan. Seorang lelaki tua yang melihat tubuh Rayleigh yang tak bergerak menundukkan kepalanya. Namun, Jin tidak mempedulikan bisikan dan gumaman di sekitarnya. Saat ini, pandangannya tertuju pada Rayleigh seolah sedang menunggu sesuatu terjadi. Suara sirene dan suara petugas pemadam kebakaran yang bergegas memadamkan api tenggelam oleh tingginya tingkat konsentrasi Jin. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan dan tak dapat dipercaya terjadi yang membuat hampir semua orang yang hadir terlonjak kaget. Batuk, batuk, ini keajaiban. Salah satu orang di kerumunan berkata tanpa menyadarinya. Yang lain terdiam melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan petugas pemadam kebakaran yang lumpuh di tempat karena tekanan luar biasa yang menimpanya pun tidak percaya. Seharusnya tidak mungkin dia masih hidup. Rayleigh yang tadinya terbaring tak bergerak, kini terbatuk-batuk dan terengah-engah seolah-olah paru-parunya benar-benar kosong. Saat matanya terbuka, dia mulai panik dan yang dapat dia lihat hanyalah kobaran api yang hebat dimanapun dia memandang. Tidak, Jin. Jin, Rayleigh mulai berteriak dan menjerit sambil mengayunkan tangannya dengan liar. Dari sorot matanya, orang bisa tahu bahwa dia ketakutan. Sepertinya dia masih berada di dalam lorong yang terbakar itu dan berusaha mencapai kamar Jin. Aku di sini, Ibu, kata Jin sambil berusaha meraih tangan ibu dan menenangkannya. Namun, bagi Rayleigh, yang ada di hadapannya bukanlah Jin, melainkan monster yang terbuat dari api murni. Kemanapun ia memandang, semua orang dan segala sesuatu terbuat dari api. Tidak, 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 tidak. Jin, Jin. Rayleigh memegang kepalanya saat seluruh tubuhnya mulai gemetar ketakutan saat dia meringkuk saat dia melihat tangan yang menyala-nyala itu mengarah tepat ke arahnya. Jin menyipitkan matanya sambil dengan cepat memukul beberapa titik tekanan yang kemudian membuat Rayleigh menjadi tenang dan tertidur lelap. Pengalaman itu pasti lebih mengejutkan daripada yang saya sadari. Dia seharusnya baik-baik saja secara fisik setelah beberapa hari istirahat. Energi laten dalam tubuhnya akan membantu mempercepat proses penyembuhan. Namun, Jin mengerutkan kening. Ia khawatir dengan kondisi kesehatan mental Rayleigh saat ini. Meskipun itu mungkin hanya efek samping sementara dari stres yang menumpuk akibat kelelahan fisik dan mental, ia tidak mau mengambil risiko kerusakan jangka panjang. Dari ingatannya, dia tahu bahwa ada profesional di dunia ini yang mungkin mampu menangani sesuatu seperti ini. Namun, tingkat keberhasilan hal seperti ini kurang dari yang diinginkan. Jin langsung menenangkan pikirannya karena ia merasa ia sudah terlalu jauh melampaui batas. Sebenarnya, ia sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak perlu meragukan metodeku hanya karena kekuatanku saat ini kurang. Karena dunia ini kekurangan esensi spiritual, kemungkinan tumbuhnya tanaman herbal di lingkungan ini adalah nol. Aku harus menggunakan cara lain. Jin telah memikirkannya matang-matang dan yakin bahwa sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk melakukannya karena sebagian jiwanya kini ada di dalam Rayleigh. Jika sebelumnya jiwa Rayleigh hanyalah bola debu, kini jiwanya seperti bola kaca seukuran kepalan tangan. Masih ada banyak energi jiwa yang terkubur dalam tubuhnya, namun, jika ia mencoba menyerap semuanya sekaligus dengan tubuhnya saat ini, ia akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, jumlah energi jiwa yang tersisa tidak aktif dan hanya akan muncul kembali saat fisik Rayleigh menjadi lebih kuat. Namun, hanya ada satu masalah. Bahkan jika Rayleigh melatih fisiknya ke tingkat puncak, pada akhirnya, dia tetaplah manusia biasa. Paling banter, dia hanya bisa menyerap sekitar 5% energi jiwa di dalam tubuhnya. Meskipun ini akan membantu pemulihan secara keseluruhan, masih akan ada bekas luka yang ditinggalkan oleh api. Jin tidak bisa membiarkan dia membawa kenangan buruk yang akan terukir di tubuhnya sebagai pengingat hari ini. Dia masih belum bisa mempelajari fisik tubuh emas surgawi, bahkan dengan peningkatan kekuatan jiwanya akhir-akhir ini.
Itu mungkin berhasil. Meskipun Rayleigh tidak cocok untuk mempelajari bentuk tubuh emas surgawi, ia masih memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bentuk tubuh. Ada satu bentuk tubuh, khususnya, yang akan sangat cocok untuk Rayleigh yang dikenal sebagai bentuk tubuh 8 siklus bulan. Meski tidak sekuat fisik tubuh emas surgawi yang digunakan Jin, namun masih berada di level yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan fisik rata-rata. Meskipun mustahil untuk melatihnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan, seharusnya mungkin untuk mencapai siklus keempat secara alami seiring berjalannya waktu. Alasan lain mengapa Jin memilih bentuk tubuh ini adalah karena sifat unik dari cara seseorang mengolahnya. Untuk maju lebih jauh menggunakan bentuk tubuh 8 siklus bulan, tubuh seseorang perlu menyerap energi yang dilepaskan oleh cahaya bulan atau sesuatu yang mengandung sumber energi yin yang kuat. Tentu saja, menemukan sumber yang memiliki energi yin dalam jumlah besar di alam ini hampir mustahil. Oleh karena itu, Rayleigh harus bergantung pada cahaya bulan alami untuk mengolah tubuhnya. Ada keuntungan lain dari hal ini, yaitu fakta bahwa dia sama sekali tidak menyadari bentuk tubuhnya. Tentu saja, hal itu akan memperpanjang umurnya dan membuatnya lebih kuat daripada manusia biasa, tetapi itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk lain waktu. Jin segera mulai bekerja dan meminjam sebagian energi jiwa laten dalam tubuh Rayleigh. Ia menggunakan energi jiwa sebagai dorongan untuk membersihkan dan membuka jalur meridian yang tersumbat dengan menyalurkannya melalui berbagai area. Kotoran apa yang berat? Meskipun Jin telah mengeluarkan beberapa kotoran dari tubuhnya sebelumnya, itu berbeda dari apa yang saat ini menghalangi jalur meridiannya. Namun, itu sudah diduga mengingat kurangnya esensi spiritual di alam ini, serta fakta bahwa Rayleigh tidak pernah berkultivasi satu hari pun dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, tubuh Rayleigh yang bergetar beberapa saat lalu berhenti bergetar. Ekspresi wajahnya yang sebelumnya seperti sedang mengalami mimpi buruk juga menghilang dan digantikan oleh ekspresi damai. Wajah Jin sedikit pucat saat dia selesai. Namun, itu hanya karena dia terus-menerus memaksakan jiwanya terlalu jauh dalam waktu yang singkat. Meskipun kuat, jiwa tetap merupakan hal paling rapuh yang dimiliki seorang kultivator. Setelah merobek sebagian dari tubuhnya dan kemudian menggunakannya sebagai cara untuk menanamkan fisik 8 siklus bulan ke dalam tubuh Rayleigh, jika dia adalah kultivator lain hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Saya perlu istirahat sebentar untuk memulihkan diri. Jin kemudian berdiri dan berjalan ke arah petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya menawarkan bantuan. Petugas pemadam kebakaran itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Mungkin itu hanya ada di dalam pikirannya, tetapi dia merasa bahwa orang di hadapannya itu berbeda. Ibu saya butuh perawatan medis. Apakah Anda bisa mengurusnya? Kata Jin dengan nada tenang. Petugas pemadam kebakaran itu tercengang pada awalnya, namun ia segera tersadar ketika ia ingat bahwa ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Tentu saja, anak muda. Petugas pemadam kebakaran memanggil petugas medis yang telah tiba di tempat kejadian dan bergegas membawa tandu. Jin dengan lembut meletakkan Rayleigh di atas tandu dan membiarkan petugas medis merawatnya. Tentu saja, dia sudah merawat masalah yang serius, tetapi dia ingin Rayleigh berada di tempat yang aman untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia punya masalah mendesak yang harus diurus sekarang karena Rayleigh tidak lagi dalam bahaya. Dia seharusnya tidak sadarkan diri selama sekitar 3 hari. Salah satu petugas medis menawarkan untuk merawat Jin, tetapi dia menolaknya. Dia tidak terluka, hanya sulit untuk memastikannya karena jelaga menutupi beberapa bagian tubuhnya, juga beberapa potong pakaiannya yang terbakar. Saat ia mengingat kembali potongan logam yang dilihatnya sebelumnya dan penyebaran api yang tidak wajar, ekspresi wajahnya menjadi gelap. Ia tidak tahu siapa, tetapi seseorang telah bergerak melawan bukan hanya dirinya, tetapi seseorang yang ia janjikan untuk dilindungi. Itu tidak dapat diterima. Namun, satu-satunya orang yang punya alasan untuk melakukan hal seperti ini adalah geng Dragonstone. Namun, dia berhati-hati untuk menyembunyikan identitas aslinya, bagaimana mungkin mereka bisa mengaitkan sesuatu dengannya. Itu tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, itu adalah penjelasan paling logis yang bisa dia berikan. Lagi pula, tidak ada orang lain yang menyimpan dendam sedalam itu terhadapnya atau Rayleigh sehingga mereka menginginkan kematian mereka. Saya yakin akan satu hal, kebakaran ini bukan kecelakaan. Saya akan mencari tahu siapa dalangnya dan setelah itu.
Kilatan dingin melintas di mata Jin. Saat itu, tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan yang terlintas di benaknya. Begitu dia menemukan orang-orang yang melakukan ini, hanya ada satu hasil bagi mereka, kematian. Sekitar 2 hari kemudian, saat itu sudah larut malam dengan bulan purnama muncul di langit di atas, tepat di balik awan. Ah, tidak bisakah kalian tinggal lebih lama? Seorang wanita berkata dengan suara menggoda saat dia mencoba meyakinkan 2 pria yang meninggalkan ruangan untuk tetap tinggal. Heh, kalau begitu kenapa kau tidak kembali ke tempat kami untuk bersenang-senang? Kami akan membuat waktumu berharga, kau tahu. Salah satu pria yang jelas-jelas mabuk berkata dengan seringai lebar di wajahnya. Lihat, sudah kubilang ini akan mengalihkan pikiranmu. Kau terlalu banyak khawatir. Pria lainnya berkata kepada temannya. Mereka adalah 2 orang yang sama yang membakar apartemen Jin. Saat ini, mereka berada di sebuah tempat untuk merayakan dan bersantai setelah menerima pembayaran hari ini. Sebagai bonus, posisi mereka di geng Dragonstone telah meningkat. Sekalipun mereka tidak dapat dianggap sebagai anggota penting, setidaknya mereka bukan lagi sekadar antek. Wanita itu terkikik dan bersikap malu-malu saat dia mendekap erat lengan pria yang memintanya menemani mereka. Wanita itu mendekatkan bibirnya ke telinga pria itu dan berbisik lembut dalam hati, aku harus menerima tawaranmu itu. Kita berangkat, kata lelaki itu dengan suara bersemangat dan bersemangat. Ia siap meninggalkan tempat ini dan kembali ke hotel tempat mereka menginap saat ini. Saat kedua pria dan wanita itu meninggalkan tempat itu, mereka tidak menyadari sepasang mata yang menatap mereka dari kejauhan. Mata itu dingin dan tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan di dalamnya. Aku telah menemukanmu. 177 lencana. Sekitar 2 hari sebelumnya. Jin berdiri di dalam gedung apartemen dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun api telah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, semua yang ada di dalam gedung itu sendiri telah berubah menjadi abu atau rusak parah akibat api. Setelah penyelidikan singkat, petugas pemadam kebakaran segera menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah bensin. Hal itu tidak hanya terlihat dari baunya yang kuat, tetapi juga dari cara api menyebar yang tidak wajar dan terpusat di satu unit apartemen tertentu, sehingga tidak sulit untuk menyimpulkannya. Mereka memberitahu Jin bahwa mereka akan memberitahu pihak berwenang terkait dan meluncurkan penyelidikan penuh, tetapi dia punya rencananya sendiri. Jika benar-benar Dragonstone yang berada di balik ini semua, maka tidak mungkin penyelidikannya akan sampai sejauh itu. Meskipun dia tidak punya bukti, itu adalah satu-satunya petunjuk yang bisa dia ikuti. Selain itu, mereka adalah satu-satunya yang punya motif. Tentu saja, selalu ada kemungkinan bahwa mereka hanyalah target acak dari seorang pembakar gila, namun, kemungkinan itu sangat kecil. Jim mengulurkan tangan untuk mengambil potongan logam kecil yang terbang melewatinya saat ia menendang pintu untuk meninggalkan apartemen yang terbakar. Saat ia memeriksa benda itu, Jin melihat lambang kecil berbentuk belati yang terukir di dalamnya. Saya mengenali lambang ini. Sekarang, ia memiliki petunjuk tepat dan jejak yang jelas untuk diikuti alih-alih mengejar jawaban secara membabi buta. Lambang itu sendiri hampir tidak dapat dikenali, tetapi Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti dibuat oleh tangan manusia, bukan mesin. Jin pernah memainkan MMO berbasis luar angkasa bernama Star Galactic Empires saat ia masih di sekolah menengah. Ia menghabiskan ribuan jam bermain game itu dan itu adalah salah satu fase permainan terberatnya di mana ia hanya fokus pada satu game. Beberapa orang di sekolah menengahnya yang menggemari hal yang sama dengan Jin bercerita kepadanya tentang seorang pria yang menjual barang dagangan SGE asli dengan harga murah. Tentu saja, saat itu, Jin sedang tidak dalam kondisi keuangan yang baik dan tidak mampu membeli barang-barang seperti itu dengan harga normal. Meskipun kedengarannya agak mencurigakan, ia tetap memilih untuk mengunjungi orang itu jika saja apa yang didengarnya benar. Memang, Jin memang menerima sejumlah barang dagangan SGE dengan harga murah, namun, begitu sampai rumah dan membukanya, setelah memeriksanya beberapa saat, ia baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Itu adalah tiruan yang hampir sempurna, tetapi Jin melihat beberapa keanehan pada benda itu. Jika dia tidak menggunakan kaca pembesar untuk memeriksanya, dia tidak akan pernah melihat lambang belati kecil yang terukir di dalamnya. Awalnya, Jin tidak ingin mempercayainya dan melakukan riset mendalam, tetapi ia segera menemukan bahwa ia tidak salah.
Dimanapun ia mencari barang itu secara daring dan memperbesar gambarnya, ia tidak melihat lambang belati di sana. Setelah mencari-cari di berbagai forum lokal, Jin menemukan papan pesan yang membahas tentang seseorang yang disebut sebagai Joking Dagger. Apalagi yang dia lihat di papan pesan itu? Lambang belati yang sama persis dengan yang ada di barang dagangan SGE. Rupanya, orang yang bernama Joking Dagger ini punya reputasi yang cukup bagus. Dia adalah seniman yang sering membuat replika berbagai benda, tetapi dia juga punya bengkel yang tidak jelas. Disebut tidak jelas karena orang-orangnya terus-menerus keluar masuk bengkel itu. Seniman atau perajin sering meninggalkan tanda pada hasil karyanya agar orang lain tahu bahwa merekalah yang menciptakannya. Jelaslah bahwa Joking Dagger tidak takut karyanya ketahuan. Jin terkejut karena orang seperti dia berani menjalankan bisnis secara terbuka. Banyak orang lain di forum telah tertipu oleh Joking Dagger dan keahliannya. Namun, tidak ada yang mau berhadapan langsung dengannya karena ada rumor tentang hubungannya dengan beberapa orang yang mencurigakan. Jin mengumpat dalam hati, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak kembali menghadapinya. Ia memilih untuk menderita dalam diam karena tidak ingin mengambil risiko menempatkan dirinya dalam bahaya. Bagaimanapun, ia sudah mengalami cukup banyak konfrontasi saat di sekolah. Menurut ingatanku terakhir, tempat itu seharusnya masih ada di sana. Jika dia terkait dengan sekelompok orang yang mencurigakan, aku punya gambaran jelas tentang identitas mereka. Jin melangkah keluar dari apartemen dan menoleh untuk melihat kembali kekacauan yang telah terjadi. Ia bertekad untuk menemukan siapapun yang bertanggung jawab atas semua ini dan membuat mereka berharap mereka tidak pernah ada. Jin menggunakan teknik gerakan Light Feather Steps dan berjalan menuju toko Joking Dagger. Beberapa menit kemudian, Jin berdiri di depan sebuah bangunan kecil tanpa jendela dan asap keluar dari cerobong asap yang terletak di belakang. Aku akan mencari tahu siapa yang membelinya. Minggir, kau menghalangi jalan, bocah. Seorang pria kekar membentak sambil sengaja menabrak Jin saat ia berjalan menuju pintu. Sementara itu, di dalam toko, sekelompok pria yang mengintimidasi sedang menyerang pria di belakang meja kasir. Yo, apakah kamu sudah menghabiskan apa yang aku minta? Tanya salah satu pria dalam kelompok itu. Kapan aku pernah tidak selesai tepat waktu? Jangan khawatir, aku sudah mengemasnya dan siap untuk Saat pria di belakang meja kasir berbicara, dia mendengar suara keras pecah dan jatuh diikuti oleh suara benda berat terbanting ke lantai. Semuanya menjadi sunyi. Ketika pria di balik meja kasir itu melihat ke arah pintu, dia tercengang. Seluruh pintu pada dasarnya telah hancur berkeping-keping. Matanya kemudian secara alami beralih melihat seorang pria kekar tergeletak tak sadarkan diri di lantai dengan mata terbelalak dan mulut berbusa. Palu, salah seorang pria dalam kelompok itu berkata dengan nada terkejut ketika mereka mengenali orang yang tergeletak di lantai. Jin melangkah perlahan ke dalam gedung sambil menatap tajam ke arah anggota yang hadir. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Jin, yang baru saja masuk, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka menunggu untuk melihat apa yang berhasil membuat seseorang sebesar Hammer langsung melewati pintu dan setengah jalan melintasi ruangan. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak ada atau seorang pun muncul setelah Jin. Salah seorang pria dalam kelompok itu mengerutkan kening dan berkata, "Bocah, apakah kau melihat apa atau siapa yang melakukan ini?" Dagger bercanda, "Kita perlu bicara." Jin sama sekali mengabaikan pria yang berbicara kepadanya. Hal ini membuat pria itu marah dan membuatnya berjalan ke arah Jin sambil membusungkan dada. Ia mencoba mengintimidasi Jin dengan posturnya, tetapi ia malah terlihat seperti badut di mata Jin. Pria itu berhenti tepat di depan Jin dan mendekatkan wajahnya. "Hei, dasar bocah tuli. Kalau aku tanya sesuatu, kau langsung menjawabnya tanpa ragu. Kau ingin mati," kata lelaki itu sambil mengulurkan tangan untuk mencengkeram kerah baju Jin. "Kau menghalangi," kata Jin sambil tangannya tampak kabur sesaat. Sebelum dia sempat menyentuh Jin, pria itu merasakan nyeri yang tiba-tiba datang dari daerah perutnya. Hal berikutnya yang dia ingat adalah melakukan perjalanan yang sama melintasi ruangan seperti yang dilakukan Hammer. Pria itu terbang menjauh dari Jin dan menabrak meja di sisi lain ruangan. Dia pingsan. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak melihat apapun kecuali sesosok tubuh yang terbang melintasi ruangan. Itu mulai tampak seperti semacam lelucon praktis saat ini. Lagi pula,
siapa yang akan dengan senang hati percaya bahwa seseorang sebesar itu dapat mendorong orang mundur sejauh itu? Jin sudah sangat dekat untuk menembus tahap berikutnya dari tubuh-tubuh emas surgawi sehingga kekuatan fisik dan atributnya sangat mengerikan. Selain itu, hal itu meningkatkan jumlah kendali yang dimilikinya atas setiap bagian tubuhnya. Jin kemudian mengalihkan perhatiannya ke orang di balik meja kasir. Dia mengenali orang itu dari ingatannya sebagai orang yang menjual barang dagangan SGE palsu. Saat itu, pria yang disebut Joking Dagger itu perlahan mencoba mundur ke pintu di balik meja kasir. Jelas bahwa dia tidak ingin terlibat dan akan menyerahkan semuanya kepada mereka yang cocok untuk tugas itu. Setelah keterkejutan awal berakhir, kemarahan perlahan mulai menggantikan rasa tidak percaya. Siapa bocah nakal ini yang datang ke sini dan mulai bertanya setelah bersikap tidak sopan? Apakah dia tidak tahu di mana dia berada? Bocah, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Tapi, suasana hatiku sedang baik hari ini jadi aku akan memberimu jalan keluar selain di dalam kantong mayat. Pertama, kau akan berlutut dan memohon ampun lalu kami akan mematahkan kedua lenganmu. Karena kau masih muda, kami akan menunjukkan sedikit belas kasihan dan membiarkanmu tetap memiliki kakimu. Kata pria yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Jin melangkah maju dan sebelum pria itu menyadarinya, dia sudah berada tepat di depannya. Pria itu tertegun saat dia bereaksi berdasarkan insting dan mengayunkan tinjunya ke arah Jin. Dia hanya berdiri di dekat pintu, bagaimana dia bisa begitu dekat secepat itu? Jin menggerakkan jari telunjuknya untuk mencegat tinju pria itu dan dengan ringan menjentikkannya dengan jarinya. CRRRACK. Suara itu adalah suara benda pecah dan patah yang bergema di seluruh ruangan. Tepat saat pria itu bersiap untuk berteriak kesakitan, dia segera bergabung dengan kelompok yang sama dengan Hammer dan pria lain yang mendekati Jin sebelumnya. Satu gerakan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu atau mendekatinya langsung menyesali perbuatannya. Pada titik ini, tidak ada yang berani meremehkan Jin. Orang yang bernama Joking Dagger itu ketakutan setengah mati. Siapa yang telah dia sakiti sehingga mengundang musuh yang begitu kejam? Jin menghilang dari tempatnya berdiri yang membuat semua orang dalam keadaan linglung. Buk, buk, buk. Beberapa saat kemudian, suara tubuh yang jatuh ke lantai terus bergema di dalam ruangan. Pada akhirnya, hanya tersisa dua orang, Jin dan Joking Dagger. Semuanya berakhir dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Apa yang kau inginkan? Uang, barang, kau boleh mengambilnya. Asal jangan sakiti aku. Canda Dagger sambil perlahan meraih ke bawah meja kasir. Kemana orang-orang yang kau juali benda ini? Jin mengabaikan permohonan Joking Dagger dan melemparkan potongan logam kecil yang diambilnya sebelumnya ke meja di depan Joking Dagger. Potongan itu, ya, aku tahu kepada siapa aku menjual potongan itu tapi, kenapa aku harus menceritakannya kepada orang yang sudah mati? Canda Dagger mengeluarkan pistol yang dia sembunyikan di bawah meja dapurnya untuk perlindungan dan mulai mengarahkannya ke arah Jin. Namun, saat Joking Dagger bersiap menarik pelatuk, ia merasakan sesuatu yang dingin menekan dagunya yang membuatnya secara naluriah membeku di tempat. Butuh beberapa saat bagi otaknya untuk memproses bahwa senjata yang tengah ia siapkan untuk ditembakkan kini diarahkan untuk meledakkan kepalanya sendiri. Terlebih lagi, dialah yang bersiap untuk melakukannya. Apakah dia benar-benar hampir saja berjalan menuju pintu kematian dengan sukarela? Jin bergerak dan memukul beberapa titik tekanan yang menyebabkan tubuh Joking Dagger menjadi kaku dan lumpuh. Pada saat yang sama, ia mengarahkan pistol yang awalnya diarahkan kepadanya, ke arah kepala Joking Dagger sendiri. Satu-satunya bagian tubuh Joking Dagger yang tidak lumpuh adalah ujung jarinya. Aku tidak akan menanyakan pertanyaan yang sama dua kali, jawablah. Kata Jin dengan suara tenang. Namun, bagi Joking Dagger, suara itu mungkin juga milik iblis. Teman-teman, dua orang datang dan mengambilnya tadi. Katanya mereka membutuhkannya untuk keamanan ekstra. Tapi aku tidak tahu di mana mereka, sumpah. Canda Dagger sambil air mata mulai mengalir dari wajahnya karena rasa takut sudah lama menguasainya. Waktumu 3 detik. 1. Jin menghitung dengan santai. Mereka akan membunuhku jika tahu aku membantumu. Kumohon, jangan lakukan ini. Pinta Dagger sambil bercanda. 2. Jin terus menghitung tanpa sedikit pun rasa simpati di matanya. Apa kau benar-benar ingin melawan geng Dragonstone? Kau akan mati, tahu. Canda Dagger dengan suara gemetar.
Biar aku saja. Aku benar-benar tidak tahu di mana mereka, tetapi banyak anggota Dragonstone pergi ke istana teratai rahasia di waktu luang mereka. Kau mungkin bisa menemukan mereka di sana. Aku bersumpah. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Canda Dagger lebih suka mengambil risiko. Lagi pula, jika dia tetap diam maka orang ini kelihatannya tidak akan ragu untuk bertindak sesuai ancamannya. Istana teratai rahasia. Terima kasih banyak. Sebagai balasan atas bantuanmu, aku tidak akan mengambil nyawamu, kata Jin sambil berbalik dan berjalan keluar gedung. Dagger yang sedang bercanda merasa lega. Namun, ketika ia menyadari bahwa ia masih tidak bisa bergerak setelah Jin pergi, ia berteriak, "Tunggu. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini seperti ini." Jarinya mulai kram dan sedikit gemetar karena rasa takut yang luar biasa. Jin keluar dari gedung dan mengeluarkan ponselnya yang dia simpan di sakunya untuk mencari lokasi Secret Lotus Palace. Menurut informasi yang dia temukan di tempat itu, secara sederhana itu adalah sebuah klub tuan rumah. Geng Batu Naga, kali ini aku pasti akan mencabut kalian sampai ke akar-akarnya. Tawanan. Saat Jin berjalan meninggalkan gedung itu, suara tembakan tunggal terdengar. Aku telah menemukanmu. Setelah menyelidiki lebih dalam selama 2 hari dan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari Joking Dagger, Jin akhirnya menemukan 2 orang yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut dan mencoba membakar mereka hidup-hidup. Sekarang, mereka bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Meskipun ia berencana untuk melawan seluruh geng Dragonstone, para pelaku utama tetap harus membayar atas tindakan mereka. Jin berdiri di atap gedung sambil menatap ke bawah ke arah 2 pria dan seorang wanita yang keluar dari Secret Lotus Palace. Saat ini, mereka tampaknya sedang menuju ke salah satu hotel di dekatnya. Kalian berdua tidak hanya menyerangku, tetapi juga membahayakan orang yang telah aku bersumpah untuk melindunginya. Untuk itu, hanya ada satu harga yang harus dibayar. Jin tiba-tiba menghilang dari atap tanpa meninggalkan jejak apapun. 178 agenda tersembunyi sang pemecah. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu check-in ke salah satu hotel terdekat dan segera menuju ke kamar. Saat mereka melakukannya, karyawan yang berdiri di belakang counter check-in tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup melewatinya yang membuatnya menggigil. Draft di sini benar-benar jelek, ucap karyawan itu dalam hati sambil menggelengkan kepala. Aku akan menyegarkan diri sebentar. Sementara itu, jangan pergi kemanapun. Wanita itu berkata dengan suara menggoda saat dia melangkah ke kamar mandi setelah memasuki kamar yang telah ditentukan. Tak lama setelah dia melangkah, suara air pancuran terdengar dari sisi lain pintu. Begitulah hidup. Kau bekerja keras dan kau akan dibayar. Itulah sebabnya aku tidak akan pernah menyerah, Bai Hui. Salah satu pria berkata dengan seringai lebar di wajahnya. Sudah kubilang semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kau harus lebih sering percaya pada kakakmu ini, Yan He. Pria bernama Bai Hui itu menjawab. Kakak, siapa yang menyelamatkanmu dari orang-orang yang menyerangmu waktu itu? Kata Yan He sambil memukul bahu Bai Hui dengan main-main. Ya, siapa yang menyelamatkanmu dari Hellfish saat SMA dulu? Kata Bai Hui sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu adalah hari-hari yang menyenangkan. Tidak ada yang berani mengganggu kita setelah itu. Saat itulah orang dari geng Dragonstone itu datang untuk merekrut kita. Kata Yan He. Keduanya terus mengenang masa lalu selama beberapa menit sambil menunggu. Kau tahu, itu sebenarnya lebih menyenangkan daripada yang kukira, membakar tempat itu hingga rata dengan tanah. Aku agak mengerti mengapa beberapa orang melakukannya hanya untuk bersenang-senang, kata Bai Hui. Saya kira itu seperti pertunjukan api. Menurut Anda, apakah orang-orang akan membayar untuk menontonnya? Tanya Yan He. Siapa tahu, aku yakin ada beberapa orang kaya yang sangat menginginkan hiburan semacam itu. Kau tahu, mereka selalu menyukai hal-hal gila dan brutal seperti dalam film-film itu, kata Bai Hui. Saat Bai Hui berbicara, pintu menuju kamar mandi perlahan terbuka. Saat pintu itu terbuka, Yan He dan Bai Hui langsung berhenti bicara dan menoleh ke arah pintu kamar mandi. Mereka berdua menyeringai lebar. Kau butuh waktu lama untuk menyegarkan diri. Apa kau mencoba menggoda dengan membuat kami menunggu? Kata Bai Hui. Ada pandangan di matanya seolah-olah dia siap melompat dan menerkam wanita itu begitu dia keluar. Namun, saat melihat siapa yang keluar dari pintu,
ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucek matanya seolah-olah ia sedang melihat sesuatu. Ia tidak melihat seorang wanita cantik yang hanya terbungkus handuk mandi, melainkan bayangan samar seorang pemuda. Wah, aku benar-benar minum terlalu banyak. Bai Hui bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Yo Yan He, kau lihat ini. Yan He, hei, kau kehabisan kata-kata atau apa? Kata Bai Hui sambil menoleh untuk melihat Yan He yang sedang menatapnya diam-diam. Namun, apa yang muncul di hadapannya menyebabkan seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Yan He, Bai Hui berteriak kaget saat dia terpaku di tempat melihat Yan He yang terengah-engah tak berdaya. Saat ini, Yan He memegangi tenggorokannya sementara aliran cairan merah terlihat mengalir tak terkendali dari lehernya. Yan He mencoba berbicara, tetapi tidak dapat melakukannya dan hanya akan batuk darah setiap kali ia mencoba berbicara. Ia meraih Bai Hui dengan tatapan takut dan tidak percaya di matanya, ia tidak ingin mati. Aku harus menelepon seseorang. Seseorang. Bai Hui masih dalam pengaruh alkohol sehingga pikirannya melayang entah kemana. Ia mencoba mencari ponselnya untuk meminta bantuan, namun, ia segera mendengar suara dingin terdengar dari seberang ruangan. Kau tampaknya menikmati kemalangan orang lain tetapi tidak dirimu sendiri. Ada beberapa orang yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kata suara itu. Suara itu milik sosok yang baru saja keluar dari kamar kecil, Jin. Setelah mendengar nomor kamar mereka, ia sudah pergi mendahului mereka untuk datang lebih dulu. Ketika wanita itu masuk ke kamar mandi, Jin langsung memukul titik ejakulasinya dan membuatnya tertidur. Setelah itu, Jin menyalakan air shower agar wanita itu tampak seperti sedang merapikan diri. Awalnya, ia berencana untuk mengambil informasi dengan cara lama, melalui cara interogasi sederhana dan ancaman kematian. Bahkan jika nasib mereka sudah ditentukan dan tidak ada cara bagi mereka untuk lolos dari hukuman mati, masih ada kesempatan bagi mereka di kehidupan selanjutnya. Namun, Jin tidak lagi memiliki keraguan seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka tentang betapa mereka menikmatinya seolah-olah itu adalah semacam pertunjukan hiburan. Sebelum Bai Hui sempat mengucapkan sepatah kata pun, tangan Jin sudah menekan tenggorokannya. Bai Hui terengah-engah dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Jin, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. Apapun yang dilakukannya, cengkeraman di lehernya tidak mengendur sedikit pun. Tak lama kemudian, ia mulai kehilangan kemampuan untuk melawan karena penglihatannya mulai gelap. Bai Hui tidak tahu apa yang telah diperbuatnya sehingga ia harus menerima serangan yang begitu kejam. Ia ingin memohon agar nyawanya diselamatkan, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Jin tidak membuang waktu lagi dan mengetukkan jarinya di dahi Bai Hui. Dia memilih menggunakan metode yang paling tidak disukai, tetapi efektif, yang dirancang khusus untuk mengekstrak informasi oleh para kultivator di 7 alam, pencarian jiwa. Alasan mengapa pencarian jiwa tidak disukai adalah karena efek samping yang tidak dapat dipulihkan yang dimilikinya pada target yang dipilih, yaitu kehancuran total jiwa mereka. Bahkan jika seseorang meninggal, mereka masih dapat mengalami siklus reinkarnasi dan akhirnya terlahir kembali. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang hancur, maka tidak ada siklus reinkarnasi. Mereka akan mengalami apa yang dikenal sebagai kematian sejati di 7 alam. Orang tersebut tidak akan dapat lagi memasuki siklus reinkarnasi dan mereka akan menghilang begitu saja untuk selamanya. Tentu saja, jika jiwa seseorang cukup kuat, mereka dapat menahan teknik pencarian jiwa. Namun, di dunia yang kekurangan esensi spiritual ini, seseorang tidak akan pernah dapat benar-benar mengembangkan jiwa yang cukup kuat untuk melawan. Belum lagi, orang yang saat ini menggunakan teknik tersebut adalah seseorang dengan energi jiwa yang mengerikan. Namun, Jin tidak menyesali perbuatannya. Beberapa saat kemudian, tubuh Bai Hui mulai menua dengan cepat karena rambutnya memutih dan kulitnya mengerut serta membentuk kerutan. Hanya beberapa detik setelah itu, Bai Hui berubah menjadi debu. Bai Hui tidak ada lagi di dunia ini dan dia tidak akan pernah ada lagi. Setelah menyelesaikan pencarian jiwa pada Bai Hui, Jin He melakukan hal yang sama pada Yan He sebelum sisa hidupnya bisa meninggalkan tubuhnya. Dengan jiwanya yang kuat, ia tidak memiliki masalah dalam memilah semua informasi yang diterimanya. Markas utama mereka benar-benar terletak di area terbuka seperti itu.
Ada pepatah yang mengatakan bersembunyi di tempat yang terlihat jelas seringkali merupakan pilihan terbaik, namun, ini agak keterlaluan di tempat yang terlihat jelas. Entah mereka sangat bodoh atau memiliki pengaruh yang cukup sehingga mereka tidak peduli. Sebelum aku ke sana, ada beberapa hal lain yang harus kuurus terlebih dahulu. Lagi pula, tidak sopan jika aku datang begitu saja tanpa membawa apapun. Jin berjalan ke pintu samping yang mengarah ke balkon kecil di luar. Ia melompat turun dari dalam kamar hotel dan segera menghilang di kegelapan malam seperti hantu. Di suatu tempat di restoran mewah yang terletak di kawasan sosial kelas atas di kota itu, Breaker duduk di meja bersama sekelompok pria sembari mendiskusikan suatu bisnis. Saat ini, seluruh tempat itu kosong kecuali 20 orang yang duduk di meja besar. Jika ada yang melihat orang-orang ini berkumpul di satu tempat, mereka akan terkejut. Pasalnya, beberapa dari mereka adalah politisi yang kuat dan berpengaruh, sementara yang lain terkenal memiliki berbagai hubungan dengan beberapa organisasi kriminal berbahaya. Bahkan ada beberapa tokoh besar dunia bisnis yang hadir di meja tersebut. Breaker, ku dengar pangkalan rute K diserang seseorang. Kurasa itu tidak akan menunda janji yang telah kau buat padaku dan perusahaanku, benar? Kata salah satu pria di meja itu. Dia mengenakan setelan jas yang tampak mahal dan tampaknya berusia akhir 40-an. Tidak perlu khawatir Tuan Tao, itu hanya kemunduran kecil yang sudah kami tangani, percayalah padaku. Kata Breaker sambil mengangkat gelas anggurnya dan menyeruput isinya dengan tenang. Benar. Benar, bukankah ada rumor yang beredar tentang hantu iblis atau semacamnya? Oh, maksudmu pasti karakter Phantom Reaper itu. Katakan pada kami Breaker, apakah rumor itu benar? Apakah orang Phantom Reaper itu benar-benar ada? Jika memang ada, untuk siapa dia bekerja? Saya jamin, tuan-tuan, bahwa omong kosong Phantom Reaper tidak lebih dari sekadar rumor tak berdasar yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan kita. Serangan itu pasti direncanakan dengan hati-hati dengan banyak orang yang memainkan peran kunci. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk, tetapi saya jamin bahwa tidak ada yang namanya Phantom Reaper. Breaker berkata dengan percaya diri dalam suaranya. Bah, aku tahu itu. Lagi pula, satu orang saja bisa melakukan kerusakan sebanyak itu sendirian. Sungguh lelucon. Breaker tetap terlihat alami dan tenang, namun, dia tahu bahwa Phantom Reaper ini memang nyata. Namun, satu orang yang menghancurkan seluruh tempat persembunyian Dragonstone sendirian bukanlah hal yang baik bagi mereka dan karena itu dia jelas akan menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri. Orang-orang di meja ini semuanya adalah serigala ganas yang berusaha memanfaatkan situasi apapun yang mungkin akan menguntungkan kepentingan pribadi mereka. Breaker tidak akan memberi mereka kartu gratis untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian, salah satu pelayan restoran datang dan membisikkan sesuatu ke telinga Breaker. Apakah kamu yakin? Tanya Breaker. Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Begitu ya, kata Breaker sambil mengambil dan menyeka mulutnya dengan serbet sebelum berdiri. Cepat sekali pergi, Breaker. Masih banyak yang harus kita bicarakan mengenai proyek terowongan. Tuan-tuan, mohon maaf atas kelakuan saya yang kasar, tetapi ada masalah penting yang harus segera saya tangani. Namun, silakan tetap tinggal dan nikmati hidangan Anda. Tentu saja, para pelayan akan memastikan semua kebutuhan Anda terpenuhi selama saya pergi. Ucap Breaker dengan santai sambil meninggalkan restoran. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ekspresi gelap muncul di wajah Breaker. Dia baru saja menerima berita bahwa lebih dari 10 markas operasi mereka telah diserang. Semua produk hancur dan semua orang di sana terluka parah atau tewas. Ada satu hal yang disebutkan dalam laporan tersebut yang menarik perhatiannya. Hal itu sesuai dengan deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan penyerang rute K yang terletak di Dragon's Paradise. Jadi akhirnya kau menunjukkan dirimu, Phantom Reaper. Namun, jangan berpikir bahwa kau akan bisa berkeliaran bebas di kota kami dan lolos begitu saja. Kata Breaker sambil mengeluarkan ponselnya dari sakunya saat sebuah mobil hitam dengan jendela gelap berhenti di lokasinya. Pengemudi keluar dan membukakan pintu untuk Breaker saat ia masuk ke dalam mobil. Pergilah ke Dragon's Den. Breaker memerintahkan pengemudi sambil mengangkat telepon ke telinganya. Setelah berdering sebentar, seseorang akhirnya mengangkat telepon di seberang telepon. Dia sedang bergerak. Beritahu timmu untuk bersiap,
Aku punya firasat bahwa kita akan menerima tamu istimewa malam ini. Mari kita pastikan kita menyambutnya dengan baik, kata Breaker sebelum menutup telepon genggamnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Yang harus kau lakukan adalah memainkan peranmu dengan baik. Kau punya satu tugas yang harus diselesaikan sebelum kematianmu, Phantom Reaper. Jangan mengecewakanku, kata Breaker sambil menyeringai tipis. 179 Lockdown the Dragon Den, tidak sendirian. Itu berarti 15. Jin, menggunakan pengetahuan yang diperolehnya melalui pencarian jiwa, menemukan 15 markas operasi Dragonstone. Meskipun mungkin ada lebih banyak lokasi yang mengintai di sekitar, ia merasa ini sudah cukup untuk menarik perhatian geng Dragonstone. Dia juga tahu bahwa meskipun Bai Hui dan Yan He adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembakaran apartemen, mereka tidak melakukannya tanpa perintah. Sayangnya, mereka berdua tidak tahu siapa yang memberi perintah karena orang di ujung sana sangat tertutup dan merahasiakan identitasnya. Faktanya, satu-satunya hal yang mereka berdua ketahui tentang orang misterius itu adalah fakta bahwa ia dipanggil dengan nama Titan dan bahwa ia adalah seseorang yang menduduki posisi tinggi dalam rantai makanan geng Dragonstone. Jin mengerti bahwa Titan jelas merupakan nama samaran yang digunakan oleh siapapun yang berada di balik ordo tersebut. Selama aku terus mengejar geng Dragonstone, siapapun Titan itu, cepat atau lambat mereka pasti akan terungkap. Sampai saat itu, sudah saatnya aku mengunjungi tempat yang disebut Dragon Den ini. Dragon Den merupakan markas utama geng Dragonstone dan tujuan Jin saat ini. Semua orang yang masuk ke dalam geng Dragonstone harus mengunjungi tempat itu sebelum ditugaskan ke rute tertentu. Namun, bagi dunia luar, gedung Dragon Den memiliki nama yang berbeda, yaitu Orion Corporation. Orion Corporation adalah raksasa dalam industri teknologi dan memiliki operasi yang tidak hanya mencakup seluruh negeri, tetapi juga seluruh dunia. Seseorang harus hidup di bawah batu dan tidak pernah menggunakan teknologi apapun untuk tidak mendengar tentang Orion Corporation. Merupakan fakta umum bahwa banyak komponen yang digunakan untuk membuat komputer kuantum Zara yang menjalankan RML dibuat oleh Orion Corporation. Tetapi yang tidak masuk akal adalah, suatu kelompok yang sekuat dan berpengaruh seperti Orion Corporation, pemimpin yang dikenal dalam dunia teknologi, terlibat dengan organisasi kriminal seperti geng Dragonstone. Segalanya mungkin sedikit lebih rumit daripada yang saya kira sebelumnya. Namun, hal itu tidak mengubah tujuan saya saat ini. Dengan pencarian web cepat di ponselnya sebelumnya, Jin menemukan bahwa manajer operasional Orion Corporation saat ini di area ini adalah seorang pria bernama Marian Dubois. Tidak mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah hidungnya sendiri. Kalau memang begitu, berarti dialah dalang di balik komplotan Batu Naga, atau paling tidak, punya hubungan langsung dengan pemimpin sebenarnya. Bagaimanapun, Jin punya firasat kuat bahwa apapun yang terjadi dengan Orion Corporation di area ini kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan keseluruhan perusahaan itu sendiri. Jin tiba-tiba berhenti saat dia berdiri di atap gedung yang terletak sekitar 50 meter dari Dragon Den. Gedung Dragon Den sendiri tingginya lebih dari 30 lantai dan penjagaan keamanannya ketat. Tentu saja dengan tingkat informasi sensitif yang kemungkinan besar disimpan di dalam fasilitas Orion Corporation, Jin menduga akan seperti ini. Namun, sedikit keamanan tidak akan cukup untuk menghentikannya melakukan apa yang perlu dilakukan. Apa yang terjadi di luar sana, Xiaobo? Teriak Marian sambil menghantamkan tinjunya ke meja sehingga meja itu sedikit bergetar. Saat itu, dia sedang berbicara dengan seorang pria kurus berambut hitam, bermata abu-abu, dan mengenakan kacamata bundar. Bos Marian, rincian laporannya terlalu samar. Kami baru saja mengonfirmasi bahwa setidaknya 10 tempat persembunyian dan markas operasi kami telah diserang. Tampaknya jumlahnya terus bertambah seiring masuknya informasi baru. Namun, tampaknya ada yang sedang bergerak melawan kami. Jawab Xiaobo. Di mana Breaker? Kenapa dia tidak mengurus kekacauan ini? Tubuh Marian yang besar bergetar karena marah setiap kali kata-kata itu keluar dari mulutnya. Napasnya menjadi berat dan cepat yang menyebabkan kalimatnya dipotong pendek sehingga dia bisa mengatur napas. Dia telah berteriak sekuat tenaga sejak dia mendengar markas pertama diserang. Mereka baru saja kehilangan satu markas operasi belum lama ini, dan sekarang ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada tingkat ini, orang-orang akan menganggap mereka bahan tertawaan. Selain itu,
Para pesaing dan kompetitor mereka akan mulai bergerak memasuki wilayah mereka dan menyebabkan banyak masalah. Jangan berteriak, dokter sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang tekanan darahmu. Xiaobo berkata dengan tenang. Dari cara dia berbicara kepada Marian, dapat dipastikan bahwa dia bukan sekadar antek sembarangan. Marian masih marah, namun ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Apa yang dilakukan Breaker untuk mengatasi situasi ini? Marian berkata dengan suara yang lebih tenang, tetapi orang bisa tahu bahwa dia dengan paksa menekan suaranya. Breaker saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi kita saat ini, Sarang Naga. Aku sudah diberitahu untuk memberitahu kalian bahwa semuanya terkendali dan dia sedang mengurusnya. Xiaobo menjawab. Terkendali, mengurusnya. Dia sebut ini mengurusnya. Siapa dalangnya? Pasti Bones dan anak buahnya, kata Marian. Sayangnya, kami tidak punya bukti yang menunjukkan Bones atau anak buahnya telah bergerak dari tempat biasa mereka. Namun, mungkin tidak lama lagi mereka akan bergerak begitu mereka mengetahui bahwa kita diserang oleh kelompok asing. Mengenai siapa kelompok asing ini, bahkan Breaker belum mengetahuinya. Xiaobo menjawab. Oh, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Breaker yang maha tahu. Betapa mudahnya, kata Marian dengan nada sarkastis. Ia kemudian melanjutkan, setelah semua kekacauan ini berakhir, aku perlu menemukan cara untuk mengendalikan orang berbahaya itu, aku tidak peduli siapa pendukungnya. Terlalu sering Breaker merahasiakannya tentang berbagai hal dan hanya berkata ia akan menanganinya. Marian mungkin marah, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Breaker menyembunyikan sesuatu darinya, dia hanya tidak tahu apa itu. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, hal itu akan menarik perhatian tamu tak diundang dari keluarga Z, pemegang saham mayoritas Orion Corporation. Bukan hanya posisinya sebagai manajer operasional sektor ini yang akan terancam, tetapi rahasianya yang dijaga baik-baik sebagai pemimpin geng Dragonstone juga dapat terbongkar. Kekuatan dan pengaruh keluarga Z bukan main-main. Jika mereka tahu apa yang telah ia lakukan di tempat ini, itu akan mencoreng nama baik Orion Corporation dan juga menamparkan wajah keluarga Z. Tidak akan ada tempat tersisa baginya untuk lari di dunia ini atau di akhirat. Ia akan hancur. Xiaobo, aku akan mengandalkanmu untuk, saat Marian berbicara kepada Xiaobo, sekelompok penjaga bersenjata lengkap menyerbu ke dalam ruangan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menekan tombol merah kecil yang terletak di sisi ruangan. Ketika tombol merah itu ditekan, suara alarm bergema di seluruh ruangan. Jendela kaca di belakang Marian kini dilindungi pelat titanium yang kuat. Sekarang, hanya ada satu jalan masuk ke ruangan itu, yaitu melalui pintu depan. Namun, setiap penjaga bersenjata di ruangan itu mengarahkan senjata mereka ke lokasi itu. Apa yang kalian semua lakukan? Teriak Marian. Mereka bukanlah anggota resmi geng Dragonstone yang biasanya berjaga di luar pintunya, melainkan pasukan keamanan khusus swasta yang disebut Valiant. Tentu saja, Valiant ini dimiliki oleh keluarga Z. Satu-satunya tujuan Valiant adalah untuk memastikan keamanan informasi sensitif Orion Corporation. Meskipun perekrutan staf keamanan reguler dilakukan oleh seseorang yang dipilih sendiri oleh Marian, ia tidak memiliki pengaruh atau kendali atas anggota Valiant. Marian panik karena mengira dirinya telah ditemukan oleh keluarga Z. Xiaobo juga terkejut ketika sekelompok pengawal bersenjata lengkap menyerbu masuk tanpa pemberitahuan. Kami dalam keadaan waspada tingkat Zeus. Gedung ini entah bagaimana telah disusupi oleh pihak tak dikenal dengan niat jahat. Sampai kami yakin gedung ini aman, kami meminta Anda tetap di sana dan tidak melakukan apapun. Karena kami dalam keadaan waspada tingkat Zeus, semua kode akses personel resmi selain milik saya telah dicabut. Saya meminta Anda untuk bekerja sama sampai masalah ini selesai. Kata pria yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Tingginya hampir 2 meter dan sangat bugar. Saat itu, sulit untuk melihat ciri-ciri fisiknya karena pakaian bergaya balaklava yang dikenakannya, tetapi orang masih bisa melihat mata birunya yang tajam. Dia adalah komandan pasukan keamanan ini dan hanya dikenal dengan nama Sandi Alpawan. Alasan mereka datang ke ruangan ini adalah karena Marian memiliki pengetahuan tertinggi tentang informasi sensitif di gedung ini. Setelah mengamankan drive komputer utama dalam sebuah koper yang dapat bertahan dari ledakan bahan peledak berkekuatan tinggi, mereka segera menuju ke ruangan ini. Dari pergerakan dan penempatan setiap orang di tim pasukan keamanan,
orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa mereka semua adalah individu yang sangat terlatih. Menyusup, kata Marian sambil menenangkan diri setelah mendengar itu. Keluarga Zi tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya dan menyerbu untuk menangkapnya. Sembunyi, kata Alpawan sambil bergerak ke posisinya. Pada saat yang sama, Marian berusaha bangkit dari kursinya dan menyembunyikan tubuhnya yang besar di bawah mejanya. Ketuk, ketuk, ketuk. Segalanya menjadi sunyi ketika semua orang mendengar suara ketukan di pintu. Alpawan membuat beberapa isyarat tangan saat salah satu anggota regu mematikan lampu di ruangan itu sehingga ruangan menjadi gelap gulita. Beberapa saat kemudian, suara kacamata penglihatan malam menyala memenuhi ruangan dan sekumpulan titik merah muncul di pintu. Beberapa saat yang lalu, saat Jin mencapai sarang naga. Jin mengerutkan kening dalam hati saat melihat para penjaga yang ditempatkan di luar mulai masuk ke dalam gedung. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak ada lagi penjaga yang tersisa di luar Dragon Den. Seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan mereka bergegas masuk tanpa membuang waktu. Mungkinkah mereka waspada setelah mengetahui apa yang terjadi pada pangkalan mereka yang lain? Jin tidak yakin, tetapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dia segera berjalan menuju Dragon Den tanpa diketahui. Dia melihat bahwa semua jendela kaca yang sebelumnya tidak terlindungi kini dilapisi dengan paduan titanium yang kuat. Agak merepotkan. Jin melompat ke udara dan saat ia hendak jatuh, ia dengan cepat menggerakkan tangannya untuk meninju bagian beton bangunan itu dan menahan dirinya. Ia kemudian menarik ke atas dengan kekuatannya yang dahsyat, mengeluarkan tangannya dari lubang dan menyebabkan tubuhnya terlempar ke atas. Ia mengulangi metode ini hingga ia berada di tengah bangunan. Ini seharusnya berhasil. Saat ia bergantung di dinding gedung dengan tangan kirinya, Jin mulai mengumpulkan energi ke tangan kanannya. Energi itu menyatu ke satu titik saat melepaskan aura tajam dan menindas. Dengan lambaian tangannya, sebuah luka kecil muncul pada paduan titanium yang melindungi jendela kaca di sebelahnya. Namun, beberapa saat kemudian, potongan kecil itu membesar dan membelah titanium itu sepenuhnya. Jika ada yang menyaksikannya, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Seseorang benar-benar mampu menembus titanium dengan tangan kosong. Jin menggunakan celah yang ia buat untuk masuk ke dalam gedung, namun, ia langsung merasa ada yang janggal. Untuk gedung sebesar ini yang seharusnya memiliki banyak karyawan, semuanya terlalu sunyi. Tidak hanya itu, lampu di lantai ini padam dan digantikan oleh warna merah muda. Hal itu memberikan kesan yang menyeramkan. Saat dia berjalan menyusuri lorong dan berbelok di suatu sudut, dia merasakan kehadiran seseorang yang datang dari arah berlawanan di depannya. Jin menyipitkan matanya dan tiba-tiba melompat ke samping. Wus, 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 ledakan. 3 paku lempar logam besar berukuran sekitar 30 cm menusuk tanah tempat Jin berdiri beberapa saat yang lalu. Oh, kau benar-benar berhasil mengelak. Menarik, tidak ada orang sepertimu yang disebutkan dalam rencana itu. Apakah kau anggota geng Dragon Pebble itu? Atau mungkin Orion Corporation? Yah, itu tidak penting. Kurasa ini hari keberuntunganku, aku hanya mulai bosan. Sebuah suara terdengar dari suatu tempat di ujung lorong. Pihak ketiga, setelah mendengar perkataan orang itu, Jin memutuskan bahwa orang di hadapannya tidak ada hubungannya dengan geng Dragonstone maupun Orion Corporation. Oleh karena itu, pasti ada pihak ketiga yang sudah ada di sini dan telah melancarkan serangan terhadap tempat ini bahkan sebelum dia tiba di tempat kejadian. Berapa besar kemungkinan seseorang akan menyerang tempat ini pada hari yang sama dengannya? 180 penemuan abnormal di sarang naga. Kau tampaknya tersesat. Aku tidak yakin bagaimana kau bisa bersembunyi di lantai ini begitu lama, tapi tenang saja, aku tidak berencana membiarkanmu tersesat lagi. Kata suara itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan hoodie dengan semacam masker gas di wajahnya yang menutupi separuh bagian bawah. Namun, separuh bagian atas wajahnya ditutupi oleh kacamata. Di lengan bawahnya terdapat sarung tangan perak yang tampaknya merupakan perangkat berteknologi tinggi. Kembali, suara lelaki itu terdengar sedikit seperti robot, seolah-olah ia berusaha menyembunyikan suara aslinya. Saat ia berbicara, 3 paku logam besar melesat ke udara dan langsung menuju ke arahnya. Ia mengangkat sarung tangan perak di lengan bawahnya saat paku logam itu ditarik oleh kekuatan yang kuat dan mulai berputar di sekitar sarung tangan perak itu.
Aku tidak ada urusan denganmu, kata Jin sambil menatap pria itu dan sarung tangan perak di lengannya. Tampaknya paku-paku logam itu entah bagaimana dikendalikan oleh sarung tangan perak itu. Kau tidak ada urusan denganku. Tapi, aku ada urusan denganmu. Pria itu tidak membuang waktu lagi, saat ia mengangkat lengannya dengan sarung tangan perak yang terpasang padanya, ke udara dan mengepalkan tangannya ke arah Jin. Kecepatan putaran paku logam mulai meningkat saat satu demi satu paku itu melesat ke arah Jin. Jin tidak punya masalah dengan lawannya saat ini, namun, menyerangnya sekali bisa dianggap sebagai kesalahan, tetapi dua kali merupakan provokasi yang jelas. Belum lagi lawannya tampaknya tidak peduli siapa dia atau tujuannya datang ke sini. Karena itu, Jin tidak akan repot-repot memberinya kesempatan lagi. Kekuatan dan daya tembus di balik paku-paku logam itu mampu menembus level fisik tubuh emas surgawi milikku saat ini. Akan tetapi, kecepatannya tidak memadai. Jin segera menunjukkan gerak kakinya yang menakjubkan dan menghindari paku logam pertama saat ia berlari ke arah lawannya. Hampir seketika setelah menghindari paku logam pertama, paku kedua dan ketiga menyusul dan diarahkan langsung ke kaki Jin. Jelas bahwa pria itu ingin melumpuhkannya. Namun, tindakan Jin selanjutnya mengejutkan lawannya. Dengan satu gerakan halus, Jin mengulurkan tangannya ke belakang saat ia menghindari paku logam pertama dan menangkapnya di antara ujung jarinya. Selanjutnya, ia dengan cepat mengibaskan paku logam di antara ujung jarinya ke bawah di depan kakinya dengan sedikit miring. Kling, kling, paku logam pertama bertabrakan dengan paku logam terdekat yang mengarah ke kaki Jin. Hal ini menyebabkan lintasan paku logam kedua berubah dan membuat paku logam ketiga keluar dari jalur semula. Begitu saja, Jin berhasil mengatasi ketiga paku logam tersebut. Dari bahan aneh apakah paku-paku logam itu dibuat? Dengan pengetahuannya saat ini, Jin tidak memiliki pengetahuan tentang jenis material apa yang digunakan selama pembuatan paku logam tersebut. Akan tetapi, setelah secara pribadi melakukan kontak dengannya, ia memutuskan bahwa bahkan jika ia maju ke tahap berikutnya dari tubuh-tubuh emas surgawi, ia belum tentu aman dari menerima beberapa bentuk kerusakan. Tidak mungkin, pria itu berkata dengan suara pelan, penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap sesuatu seperti itu di antara jari-jarinya dengan mudah? Berkat kacamata khusus yang dikenakannya, ia mampu melacak paku logamnya bahkan pada kecepatan tinggi. Kacamata itu juga membantunya merencanakan jalur penerbangan mereka bersama dengan sarung tangan perak di lengan bawahnya. Namun, salah satu fungsinya yang paling berguna adalah pelacakan gerakan dan bantuan probabilitas. Begitulah cara dia berhasil menemukan Jin segera setelah dia berbelok. Namun saat itu, tampak bahwa kacamatanya tidak berfungsi dengan baik untuk sesaat karena data umpan baliknya tidak masuk akal. Setidaknya sekarang ia mengerti mengapa Jin mampu menghindari serangan kejutan pertamanya. Dari semua waktu yang ada, aku bertingkah seperti ini. Pria itu menggeram sambil melompat mundur sambil menekan beberapa perintah pada sarung tangan peraknya. Jin dengan cepat menutup jarak dan tiba dalam jarak dekat dari lawannya, tetapi saat ia hendak menyerang pria itu, ia tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. 3 paku logam yang berhasil dihindarinya tadi kini terbelah menjadi 3 bagian yang lebih kecil sehingga totalnya ada 9 paku logam yang lebih kecil yang melesat ke arahnya. Meskipun daya hantamnya berkurang, paku-paku itu kini jauh lebih cepat dan membawa daya tembus yang lebih kuat daripada sebelumnya. Pria itu menyeringai saat melihat Jin mendekat ke lokasinya. Sekarang, dia terpaksa memilih antara melanjutkan serangannya atau menghindari paku-paku logam. Apapun itu, ini adalah situasi yang menguntungkan karena Jin akan berakhir dengan penampilan seperti landak atau memberinya cukup waktu dan ruang untuk mundur ke jarak yang lebih aman. Namun, dia sangat meremehkan apa yang mampu dilakukan Jin. Tanpa mundur, Jin terus maju sambil mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Saat dia melakukannya, segudang telapak tangan mendarat di atas pria dengan sarung tangan perak itu. Pada saat yang sama, tanpa menoleh ke belakang, telapak tangan kiri Jin juga bergerak sangat cepat sehingga menciptakan ilusi banyak telapak tangan. Dengan menggunakan teknik ini, Jin mampu menangkap ke-9 paku logam dengan tangan kirinya sambil secara bersamaan melancarkan serangan terhadap lawannya. Pria bersarung tangan perak itu terdiam ketika melihat puluhan telapak tangan bergerak ke arahnya. Bahkan dengan kacamata khusus yang dimilikinya, mustahil untuk mengikuti gerakan orang di depannya.
Itu seharusnya tidak mungkin dilakukan manusia. Tunggu, teriak lelaki itu, tetapi sudah terlambat untuk mengajukan permohonan. Jin telah memberinya kesempatan untuk pergi, tetapi dia bersikeras untuk menghadapinya dan terus-menerus memprovokasinya dengan serangan. Sekarang setelah dia kalah, apakah Jin benar-benar akan berhenti hanya karena dia berkata tunggu? Jawabannya jelas tidak. Ini bukan RML, oleh karena itu, Jin tidak dibatasi oleh batasan yang diberikan kepadanya oleh sistem. Telapak tangannya menghantam tubuh pria dengan sarung tangan perak beberapa kali. Serangan pertama menghancurkan sarung tangan perak di lengan bawahnya, serangan kedua menghancurkan kacamatanya, dan serangan ketiga mengenai area perutnya dan membuatnya jatuh terguling ke belakang. Jin menatap 9 paku logam tipis di telapak tangan kirinya sebelum membiarkannya jatuh ke lantai. Lawannya tidak lagi dalam kondisi siap bertarung dan pingsan. Jin cukup terkejut karena lawannya mampu bertahan dari pukulan langsung seperti itu. Namun, ia tahu bahwa itu pasti berkat pelindung tubuh apapun yang dikenakannya di balik pakaiannya. Namun, ia tidak akan berusaha menghabisinya. Ledakan. Jin tiba-tiba mendengar ledakan keras diikuti seluruh lantai bergetar hebat. Kedengarannya seperti ledakan itu berasal dari suatu tempat di lantai atas. Mungkinkah pihak ketiga sedang mengincar sesuatu yang spesifik di tempat ini? Dari penelusuran web sebelumnya tentang gedung ini, Jin mengetahui bahwa kantor pemimpin geng Dragonstone, Marian Dubois, terletak di lantai paling atas. Itu bukan rahasia lagi. Teknologi yang digunakan orang ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar geng yang ingin membalas dendam. Tampaknya seseorang mungkin sedang menyelesaikan tugas saya. Jin mulai berjalan ke lantai atas tempat Marian Dubois berada. Dalam perjalanannya ke sana, ia melihat tanda-tanda perkelahian di setiap lantai yang ia lalui. Seolah-olah kedua belah pihak sedang terlibat baku tembak yang hebat, namun, ada tanda-tanda aneh dari senjata lain yang terlihat. Tanda itu tajam dan tepat seperti terbuat dari pedang atau sejenis senjata tajam. Beberapa di antaranya kecil dan terbatas sementara yang lain menciptakan bekas luka sepanjang beberapa meter di dalam bangunan itu sendiri. Namun yang benar-benar mengejutkan Jin adalah aura yang bertahan di sekitar tanda tersebut. Ini, ki pedang kecil, ... Ledakan. Ledakan itu mengguncang seluruh lantai atas dan beberapa lantai di bawahnya, saat pintu yang menuju ke kantor Marian hancur menjadi potongan-potongan kecil dan menimbulkan awan asap. Marian, yang bersembunyi di bawah mejanya, menjerit pelan dan gemetar karena ketakutan. Apa yang terjadi di luar sana? Dia ingin tahu, tetapi dia tidak ingin membuka matanya atau berdiri dan mengambil risiko terluka dalam prosesnya. Saat siluet muncul dalam asap, Alpha One berteriak, tembak. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Alpha One, hujan peluru turun ke siluet itu. Para Valiant mengarahkan bidikan titik merah mereka ke siluet di awan asap dan melepaskan tembakan. Hentikan tembakan, kata Alpha One setelah menyadari bahwa siluet itu tidak melakukan tindakan apapun. Setelah menerima begitu banyak peluru, bahkan jika seseorang mengenakan pelindung tubuh terbaik di dunia, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Saat suara tembakan mereda, keheningan memenuhi seluruh ruangan. Begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Asap mulai menghilang, tetapi ketika akhirnya menghilang, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada mayat yang ditemukan. Wuih, tiba-tiba, angin dingin bertiup ke seluruh ruangan, seolah-olah seseorang membiarkan jendela terbuka dan membiarkan angin masuk. Degup, 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 dia ada di dalam ruangan. Manuver 7, maju, teriak Alpha One. Dia mendengar suara 3 mayat jatuh dan ketika dia menoleh, dia melihat 3 anggota pasukannya sudah tergeletak di tanah. Siapapun orangnya, hanya terlihat samar-samar di kacamata penglihatan malamnya. Kemungkinan besar, mereka menggunakan semacam perangkat bersama dengan keterampilan gerakan alami mereka untuk menghindari deteksi. Saat Alpha One memberi perintah, anggota Valiant yang tersisa bergerak mendekat satu sama lain dan membentuk lingkaran dengan Alpha One di tengahnya. Setiap anggota menjaga arah yang berbeda sehingga tidak mungkin mereka menjadi korban serangan mendadak. Aduh, satu lagi anggota Valiant segera dibereskan saat mereka terjatuh tak berdaya ke lantai. Namun, anggota lainnya hanya menutup celah dan tetap waspada tanpa panik. Uang. Aku akan memberimu uang, kekuatan, informasi, apapun yang kau inginkan, jangan bunuh aku, kata Marian sambil berdiri dari bawah mejanya. Tampaknya apapun yang terjadi di luar sana, pihak Valiant kalah.
Itu bahkan lebih jelas karena mereka harus mundur ke tempat ini. Siapapun yang mereka hadapi adalah seseorang yang sangat berbahaya. Bodoh, tiarap, teriak Alpawan dan mencoba memperingatkan Marian, namun terlambat. Marian tiba-tiba merasakan sesuatu yang hangat menetes di lehernya. Namun, itu adalah hal terakhir yang akan diingatnya. Tubuh besar Marian jatuh ke tanah tanpa nyawa dengan satu perbedaan fisik yang besar. Sungguh, orang bodoh dan kepalanya mudah dipisahkan. Pelat titanium yang melindungi jendela di belakang meja Marian telah terbelah. Karena itu, sedikit cahaya bulan dapat mengintip melalui celah dan memperlihatkan sosok berjubah dan berkerudung dengan mata merah, berdiri beberapa meter dari jendela dengan pedang merah tua di tangannya. "Siapa kau? Apa tujuanmu ke sini?" tanya Alpawan setelah akhirnya melihat dengan jelas orang yang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan dan pertumpahan darah. "Pembantaian." Sosok berkerudung itu tersenyum, namun, itu bukan senyum yang ramah. Sebaliknya, itu adalah senyum yang menakutkan yang entah bagaimana berbau kematian. Selanjutnya bab 181 satu jari.